Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Terkece guys. Terkece seplanet bumi. Satu-satunya di planet bumi, Pi, yang bahas tentang musisi Lampung ini cuman podcast ini. Oh iya benar. Iya kan? Geng, hari ini kita dengan The Reunion Band. Bukan lagi. Band hobi nih bro. Band hobi ya. Iya. The Reunion tuh band hobi. Ntar present dulu dong Pi. Siapa nih orang-orangnya? Ya kan mau tahu suara-suaranya. Oh ya iya kan? iya boleh. Ini kan kalau ada orang yang denger cuman dengerin doang, kan dia pengen oh ini suaranya ini gitu. Dari Papi dulu deh. Halo, saya Rian. Instagramnya Rian Sekjen. Nah iya sekali lagi. It's time. Follow ya. It's time buat ngomong, it's time buat promote ya kan. Iya dong. Promonya gratis ini. Gak berbayar kan? Gak ada, Oh, iya. aman. Kita dari The Reunion, gue vokalisnya. Halo, gua Wahyu. Wahyu main apa Wahyu? Fandi. Gitar. Gua Fandi main gitar. Oke. Gua Boy main gitar vokal. Oh, gitar vokal. Gitar vokalnya spesialis apa? Boy? Akustik. 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 Backing- Backing vokal. Backing vokal. Akustik backing vokal. Akustik backing vokal. Gila Jadi ini full. Erwin Guta Orkestra apa gimana? Ada backing Sedikit. vokal. Ya, nyamain Gun Endros agak Ngomong pakai mic gue bayar berapa nih kalau ngomong pakai mic? mahal suaranya Wahyu. Ini studionya nggak pakai mikrofon kondensor. Lupa. Terus the Reunion Band. Why Reunion Band? Reuni. Reuni udah Kayak gitu lu aja sama udah gue gitu. Reuni kan. Oh, iya. Hari ini kita kumpul Reuni ya kan. Silaturahmi ya. Ya silaturahmi. Lebih ke situ. Teman-teman band zaman dulu satu manajemen, berbeda dari band, berbeda-beda band tapi kumpul reunian jadinya kan. Berarti berawalnya dari tongkrongan Root Studio dulu ya, gue inget banget nih. Bareng lu juga kan? Iya. Nah, cocok. Gue di situ nongkrong Root Studio itu dulu geng ada Cartoon Band, ada Sekjen Band, ada Jenderal di Cocok, situ. betul. Ya kan nongkrong semua di satu tempat. Berkarya bareng-bareng ya kan. Bener. Dengan jalan ninja yang berbeda-beda ya kan, tapi yang kira-kira bikin karyanya sama-sama gitu di situ, saling support, saling dukung gitu, saling mengedisional ya kan. Bener. Iya gak sih? Benar. Dulu yang sering bantuin apa Sekjen dulu anak kartun siapa? Oh iya, ini Oh, dua-duanya ya? Iya. Dua-duanya ya? Wahyu, Ahmad, Saling support, Andi. Saling support ya. Kartun juga kalau manggung ya kan, 17-an. Ada vokalis gue yang jadi vokalis. 17-annya itu ya kan. Gak kelas banget nih. Ya kan? Kadang 17, kadang 18. Offset. Enggak sih, sebenarnya awalnya itu Kartun band iya, bubar. udah pasti. Vokalisnya Playboy. Mati Edo. Edo kita matiin aja di sini yuk. Ya itu sebabnya juga kayak gue sendiri, saya Edo juga udah nggak tahu kemana, udah sibuk sendiri lah. Cuman kan apa mereka itu yang sibuk kerja yang di kantoran segala macam itu kan. Mas apa sedangkan gue yang free lah. Freelance. Waktu gue banyak free kan. Buat mereka itu supaya nggak yang stres kerja gitu sih. Awal-awalnya pengennya gitu sih. Menghibur diri dulu ya. Benar. Menghibur hati karena kita hobinya di situ Iya, gitu bener kan. banget. Terus Just have fun lah. Enggak, ntar dulu Pi ya. Kartun band bubar, vokalisnya Playboy ya. Dibahas lagi. Enggak, gue emang sengaja mau ngomongin itu. Ada lu kan? Gimana ya? Jangan Ngomongin tutupin kartun. dong. Iyalah. Karena kan beda band nih geng yang belum tahu nih. Apa tadinya Ahmad sama Wahyu ini bandnya kartun ya kan. Papi Rian ini bandnya Ini Sekjen. lagi gak bahas streaming loh, jangan papi-papi. Iya Rian. Kan gue nih udah biasain manggil dia nih Papi soalnya. Karena gue setiap kemana-mana ketemunya Papi. Nah, dia siapa? Anda siapa ya? Gue juga bingung. Makanya gue diem aja gitu. Siapa ya? Kok lu ada di sini? Bukan dokter Boyke kan? Gue dulu di Ice Tea Ice Tea Band, oke. dulu. Lu tongkrongan lu di mana sih Boy dulu Boy?
gue bareng sama Parji dulu. Oh iya, Parjinya flat. Iya masih ingat Betul. dulu. Parji terus sama adek Kiai. Oke. Kompares. Zaman kuliah itu kan. Iya. Aduh. Berarti lu ngegeng sama Deska juga gak sih? Deska gitu. Deska kurang akrab sama kurang Deska? akrab sih, tapi gue tahu dia juga tahu, sama-sama tahu. Pada zamannya dulu kartun band masih wah lah ya. Kita orang tuh cuman main dari Reguleran ya? reguleran kafe ke kafe aja. Tapi band lu, di band lu di Ice-T dulu lu nyanyi? Gue nyanyi, gue kebetulan ya gue vokalnya. Oh, lu vokalisnya. Walaupun gak seberapa sih ya. Tapi kebetulan memang gue dipercaya untuk di vokal. Perjalanannya juga lumayan panjang gitu. Sampai akhirnya pada bubar masing-masing. Band lu bikin lagu gak sih? Kalau Sekjen sama Kartun gue tahu mereka bikin lagu. Ada dulu ada lagu sendiri kan. Lagunya tapi masih idealis ya dulu. Alirannya ke funky dulu. Funky. Ya karena kiblatnya kami itu funky kopral. Ya, jadi Robby. karena gue Robby. Berarti lo harus nonton podcast sama Robby dong ya. Ada podcast sama Robby tuh. Itu band salah satu inspirasi buat kami Ya. Jadi kami buat lagu, tapi gue udah lupa itu dulu lagunya. Ketemu di orang ini sama Wahyu diajak awalnya. Di awalnya. Lu ketemu di mana yo sama dia yo? Gue teman SMP dia. Gue juga gak mau Ketemu di ngakuin jalan sih ya? sebenarnya. Gue diajak latihan. Awalnya sih gue ngeliat di. Kalau diajak latihan mah semuanya mah diajakin semua sama dia Dia latihan. juga diajak. Gua jadi diajakin Iya. kok. Personal sekjen yang lama juga diajak. Iya, gue bawa efek lo, gue dateng gue latihan. Gue bawa DJ harga ya? diri aja waktu itu. Jadi gue gak bawa apa-apa. Diajak Wahyu latihan, oke gue coba datang. Terus dikenalin sama Pak Pirian ya. Rian, Pak. Sorry. Gue kebiasaan juga gak? Jadi Rian, oke. Rian. Lu berarti lu baru kenal juga dong. Baru. Tapi lingkungan dia, gue kenal semua. Kayak Eko, gitaris. Dia ngebandnya bareng Eko. Gue regulerannya bareng Eko. Kenal tuh nyampe sebulan gitu. Belum nyampe sebulan ya. Belum nyampe sebulan. Kita juga. Iya. Oh gitu. Nah kebetulan pas pertama kali main kok kayaknya ya nggak tahu kalau mereka merasa klop ya dengan gua. Kalau gua Enjoy sih ya. gua sih nyaman. Enggak, kata siapa? Lu biar banget. Jadi aja BDP nanti kita jatuhin. Kami aja hitam lu putih sendiri. Gua pas kena cahaya. Oh iya, paling nanti lu paling bersinar deh. Paling bersinar. Sampai gimana tadi? Gua lupa jadi. Enggak, mereka nyaman sama lu. Enggak, mungkin Oh, iya. pertama kali main ya gua ngerasa kok kayaknya asik nih orang-orangnya karena Kan orang bisa ngefans sama vokal gue. iya, Iya. gua ngefans sama Iya, vokalnya. Suaranya ini banget siapa? Vokalisnya Armada ya. Gue bawa Armando. Edo. Edo. Terus di berikutnya gue ikut lagi dan gue kenal orang-orangnya, personalnya baik-baik dan intinya juga Sabar. mereka orientasinya bukan mau ya seperti kata Iya. Ahmad tadi ya kita mau wah gitu. Iya. Gue juga sibuk, Iya. Rian sibuk, Wahyu sibuk, Ahmad juga sibuk. Yang setiap hari pagi-pagi pulang malam gitu kan. Judul lagu tuh ya. Melampiaskan kepenatan di kantor itu Iya. ya dengan bermain musik. Iya. Bermain musik. Ketemu orang-orangnya juga nyaman. Tua lah. Doa orang lama ya. Iya, orang lama. Gitulah kira-kira. Kalau orang Nggak apa-apa juga sih, gue juga baru tahu soalnya. Maksudnya Ice-T gitu dia nyanyi gitu. ya seterusnya juga kami akan terus menyalurkan hobi seperti ini gitu Iya, daripada kita harus yang ya negatif karena kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Iya dong, kalau Hobi itu yang positif Hobi ya. yang positif aja. Strip Mungkin 2 berarti positif ya? Strip 2 ya? positif. ya mungkin kedepannya kalau Kalau strip 1 positif corona. Strip 2 positif hamil. ya mungkin gue terlihat asing di mata lu ya Iya, karena nggak pernah ketemu gue juga. Tapi gue tahu sama lu, gue oke. tahu. Oh iya dong. Gua Dari tahu. sadaran ini. Sama mereka juga gue tahu. Cuman kita orang nggak memunculkan di dunia. Nah, itu yang mau gue tanya. Kenapa lu nggak iya kan nggak? Kenapa sih nggak dari dulu nongkrong bareng kita, bener nggak Pi? Betul. Pi lagi kan, bener nggak ya? Iya. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Kalau gua sih orangnya
Gak pernah diajak Wahyu kali takut. Enggak, kemana-mana aja gue oke gitu Lu ya. ajak dong. Teman-teman Maaf ya, Boy. teman-teman band gue yang mungkin merasa gimana ya gitu loh. Ayo sih. Oh beda kelas Bukan atau beda gimana? ya karena mungkin Enggak, kami juga ini penting kita bahas Nian. Kenapa? Karena ini buat jadi flashback masa lalu. Kenapa sih teman-teman itu yang kita tuh baru nongkrongnya sekarang? Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Nah ini penting ini. Saat di Ini band- buat yang nonton Iya, penting ini. Betul. Soalnya banyak yang kayak gitu. band gue dulu itu Kenapa? ya salah satunya minder ya minder. oke. Minder karena kami memang semuanya otodidak kecuali ya kami beruntung dapat gitaris 2 Parji dan Kia yang kami main band itu bukan cuman main band tapi kami menganggap itu keluarga. Iya. Wah, kami juga sama lah. Nah. Iya. Nah, ini gue potong dulu di part situ ya, nanti lu terusin. Rian, Wahyu, Ahmad. Nih biar lu denger juga nih, apa? Iya. Buat orang-orang baru kita kayak gimana sih gitu. Nah, ini buat penjelasan yang waktu itu tuh. Jadi jangan sampai salah miss juga nih. Iya. Ya kan gimana lu nyikapin ini? Nah, ya kan tanggapan lu gimana nih nyikapin hal yang dulu deh kita bahas itu. Biar anak-anak muda nih ya, anak-anak yang generasi selanjutnya nih. Kalau nongkrong jangan ragu-ragu karena pasti ada kayak gini kan. Benar, Iya. benar. Nah, udah kita mutusin itu tuh, barrier Ada itu. gapnya gitu loh ya. Nah, kita mutusin itu. Ini pengalaman gue ya Ya, oke. sebagai orang yang maksudnya orang yang bicara pun nggak banyak sebenarnya. Orang anak-anak gender pun tahu, tapi sebenarnya nggak ada sih rasa minder atau apa. Heeh. Waktu itu di Jenderal di Lampung sendiri tuh Jenderal tuh namanya sudah cukup besar ya, besar banget. Kartun itu ibaratnya itu kalau Jenderal tuh kelas A-nya, kartun tuh paling B minusnya lah ibaratnya gitu. Tapi anak-anaknya itu yang Berbaur. welcome banget ya, bukan sekedar berbaur ya, maksudnya ngasih ilmu, apalagi si Angga. Ini kita yang di saat itu yang masa-masa masa-masa remaja ya, Oh, iya. mencari jati diri ya. Pandemi. Iya, maksudnya ya mereka welcome kok, intinya jangan takut deh. Misalnya lebih baik kita itu jadi diri sendiri deh. Kalau kita nggak mesti harus so asik gitu, nggak usah. Jadi diri sendiri dong. Mereka pun ngerti asal kita tuh memang niatnya dalam hati nggak ada rasa ego mau nyaingin orang lain, nggak ada. Ada senior junior ya. Nah, apalagi welcome banget. Nih ya. Kalau mau beradu speak up ya, lu lebih speak up sebenarnya daripada Ahmad. Ahmad ini diem banget loh. Iya. Serius. Iya. Gua tuh nih ya nongkrong tuh, gua yang ngajak dia ngobrol. Iya. Karena karena dia memang diem aja. Iya. Tapi dia ada terus, nongkrong terus gitu. Nah itu sih sebenarnya. Iya, benar. Bener nggak, Mat? Iya, yang penting kita berbaur, jadi Berbaur. diri sendiri Jadi nggak apa-apa. gini nggak ya kalau Nah, dia jelas nanggepin lagi nih. Gua tanggepin Ini ya. kita buat mutusin barrier buat Iya, generasi bener. muda selanjutnya nih. Benar banget. Benar banget. Jadi pada saat itu ya mungkin gue juga kenal dengan ya karena gue bawa diri gue sendiri untuk keluar dari zona yuk gabung sama ini yuk ini pada nongkrong nih gitu. Biar kita nambah teman, nambah keluarga. Tapi yang gue lagi ini ya gue nggak bisa berbuat apa-apa pada zaman itu kan. Mungkin mindsetnya kalau lu gabung dengan misalkan lu gabung nongkrong dengan si band B misalkan lu udah dianggap lu bareng gabung sama dia gitu loh. Itu mindset dulu ya. Gue bisa kenal dengan Mas P yang salah satunya juga banyak ngajarin gue, Mas P Blueberry dengan Cimoy sampai sekarang dengan Rian Cimoy itu dekat gitu ya, walaupun dekatnya itu bukan main band tapi karena gue memberanikan diri untuk keluar dan gue pengen tahu sih kehidupan di orang itu gimana. Ternyata sama aja gitu loh. Rasa minder yang dulu itu kita gabung yuk sama mereka, kita nongkrong gitu loh, siapa tuh dapat ilmu. Nyata orang-orangnya ogah-ogahan karena kita ada 5 orang nih. Dulu band gua ada 5 orang. Pemikiran gua itu ngelebar kemana-mana. Iya. Tapi kalau di sekeliling gua pemikirannya di satu tempat, yang nggak imbang dong. Oh berarti misalnya di situ Pi. Dia ini. Gue coba untuk keluar gitu. Iya. Nah ini gue harus tahu nih bocorannya ya. Gue ceritain lo soal sekjen. Bandnya Rian. Bandnya Rian itu Rian ini orang yang paling super sibuk di bandnya. Tapi dia orang yang paling aktif di bandnya. Bener. Ya kan? Bener nggak? Setuju nggak? Setuju. Kan orang paling super sibuk.
Pokoknya dia nongkrong iya, nganterin nyokapnya iya, ini iya, itu semuanya iya. Zaman dulu ya. Tapi dia tuh kayak apa ya, kayak kalau gue lihat itu gini loh, dia di sekjen tuh apinya dia ini nih, ya kan energinya tuh di sini nih. Hingganya yang lain juga kan kalau misalkan kejaga gitu. Dan dia cuek aja anak-anak kayak lo tadi ya nongkrong, anak-anak yang nggak mau nongkrong dia yang nongkrong. Nah itu yang nggak lo lakuin dulu. Iya. Gitu. Gimana ya tanggapan lo soal itu? Benar sih, karena gini. Kita tahu di bawah sebuah band tuh icon tuh vokalis. Frontman. Ya, frontman ya. Jadi yang bisa ngebawa jembatan itu kita para vokalis dengan teman-teman personil lain. Yeah. Kayak vokalis jenderal, gue gitu kan. Jadi bisa saling kenal tuh kan berawal dari vokalis antar vokalis. Yeah. Akhirnya berbaur gitu kan. Sharing-sharing kan Sharing banyak, gitu. bro. Jadi kalau jangan apa ya, jangan menutup pola pikir bahwa kita minder nih, dia levelnya kelas grade A, kita grade B. Itu juara festival. Iya, Wah, ini kan Mungkin dulu mindsetnya sampai kesana gitu. kali ya. Iya. Bisa muncul di TV gitu kan pada zamannya dulu Iya, ya. sebenarnya mah nongkrong-nongkrong aja ya kan, kayak nongkrong aja sebenarnya. Nah, ini Kalau buat muncul di TV gampang, ya kan? muncul aja gitu kan. Lu pantek orang masuk loser besok. masuk orang juga sama gampang. Coba koran mana dulu nih. Kita jadi ayam aja. Masuk orang buat gawang. Lampu merah. Iya kan, koran-koran kriminal ya kan, cerita tentang kriminal. Tapi benar. Kalau gue boleh nambahin nih, maaf. Kalau main mungkin karena jiwa muda, mungkin ada rasa kayak persaingan, mungkin ada ya. Jadi kayak gengsi gitu untuk. Nah, ini gue sendiri buat ini generasi ya. selanjutnya. Ya, Oke, buat generasi selanjutnya. Kayak zaman sekarang deh, orang buat YouTube itu bukan buat nih YouTube gue paling jago, enggak. Gimana caranya orang tuh bisa collab kemana? Iya. Nah, begitupun komunitas, sebuah komunitas apapun itu. Semakin kita banyak collab ya semakin kita bagus dong berkembang. Menurut gue sih cuma itu aja. Jadi buat ngelurusin komunitas juga nih, bicara komunitas itu asal katanya kan komun, artinya berkumpul. Jadi bukan gangster ya, atau bukan geng ini, geng itu, bukan. Jadi yang bikin pagar tuh sebenarnya ya kayak lu tadi tuh. Sendiri ya. Iya, yang bikin pagar tuh justru dari kitanya sendiri. Mindsetnya. Sebenarnya emang enggak. Komun kan komunitas. Ya kalau kita ngomongin asal katanya itu, komun tuh berkumpulnya di situ tuh. Ini anak komunitas root gitu ya. Komun ngumpulnya di situ. Belum lagi ada Kompares. Ada apa yang itu kan apa? Romeo lah gitu kan, Febris lah, banyak. Komun semua itu. Gitu kan. Tapi kan kita berbaur kan. Nggak bisa juga kita anak komunitas ini gabung sama komunitas ini, nggak ada sih nongkrongan. Kita mau berteman malu, tenang aja. Iya. Walaupun itu baju sendiri. pada zamannya, tapi yang kayak ya gua keluar dari zona itu gua tahun 2006 itu gua acara chill out, lu datang nggak waktu di Dharma Jaya? Chill out basket. Iya, chill outnya Starmalt kan? Iya. Itu general kontrak 6 bulan sama Starmalt. Oh gitu. Iya. Nah, kebetulan yang ngisi itu Ice-T waktu itu di Dharma Jaya sama Kertas Putih. Ya, Bandnya Dandi dan vokalis siapa? Vokalis gua kenal. Lupa gua. Dari situ gua mulai memberanikan diri untuk gue out gitu loh. Gue ntar ya, gue bilang gue ngobrol dulu dengan teman-teman biar nambah temen gitu kan. Ya gue kenal banyak teman-teman tuh karena gue memberanikan diri. Iya. Berarti dia ini dulu minderan ya, udah fix. Kami itu minder gitu loh. Minder, jujur aja minder kalau sudah ngelihat ini ada siapa di situ. Oh, anak-anak Da Vinci misalkan, anak-anak The Potter nih, terus kartun, waduh band-band indie semua nih kita nih, kayaknya agak gimana gitu kan, agak gimana kita kan. Kalau gue sih orangnya bodoh ya, bodoh gitu loh. Lu mau ini sama-sama makan nasi gitu kan. Yang penting kan kita punya attitude yang baik, terus kita juga datang juga baik-baik kan, enggak kita datang terus kita tonjok gitu kan. Bukan mau berkawan, tapi kan kita salah. Jadi gini Boy, ini kan kesannya kan ngobrolnya kayak mojokin lu nih, tapi lu yang harus sebenarnya bukan main yang sekarang gitu. Tapi tanya dulu gimana dia dengan teman-teman reunian gitu kan. Iya gimana? Satu-satu kasih nilai dong tentang kita orang. Nah, dari lu deh, dari Rian deh. Lu gimana ngeliat Rian nih? Lu jujur nih ditonton di YouTube. Ini jutaan follower. Lu hati-hati. Kalau gua undang-undang IT loh. Ya bagus aja deh. Ini jujur aja nih ya. Lampung nonton lo ini. Gua jujur aja nih kalau pas ketemu mereka
one by one personal. Yang pertama kali gue lihat itu adalah ini ujung tombaknya dulu. Iya. Ujung tombaknya dulu yang gue lihat. Bagaimana energinya kuat banget ya dia ngebawa ini satu kapal ini mau dibawa kemana gitu kan. Kalau gua nggak tahu arah kapal yang mau dibawa kemana, untuk apa gua? Ya, ngapain Gua numpang gitu kan. Ya. Gua ikut gitu walaupun naik kapalnya. Jadi gua ngeliat arahnya sejalan nih dengan pikiran gua. Ngeliat Rian yang begitu aktif, yang yuk gitu loh. Disiplin gitu kan. Disiplin walaupun Dia mah semua orang diajakin kalau dia. tapi ya walaupun kita orang bandel sih kalau Iya, latihan iya, sering iya. telat. Siapa tuh boy? Lu. Udah ada Gue jujur kan, gue jujur. Emang iya lu telat tuh. Kagak baru-baru ini. Oh iya. Dia tinggal di Earth City. Kota Bumi. Kota Bumi. Oh, Kuta Bumi. Dinas. Jadi kayak kalau sama Wahyu gue tahu dia memang teman SMP gue. Oke. Terus kalau Ahmad gue benar-benar baru kenal. Gue baru kenal dan Member yang lain ada siapa nih? ada Iyal. Iyal, terus Angga. Ada Angga basis. main Iyal. bass. Iya. Yang ini ya. Kalau Iyal gue udah kenal lama. Iya. Gue sempat pernah manggung juga bareng dia di Simpur waktu Iya, itu. iya. Cuman 1 hari itu, tapi gue kenal. Berarti lu sampai- gabung sama The Reunion ini udah berapa lama? belum ada sebulan ya. Sebulan lah. Sebulan lah. Sebulan. Iya. Oke, kalau yang baik-baik nggak fair dong kalau gue tanya apa yang nggak lu suka dari ini nih? Ya kan mumpung lagi ada orangnya Ini kenapa nih. gue ya? Ya nggak apa-apa ya kan. Lu undang-undang IT lu. Kalau yang nggak baik sih mungkin punya ego masing-masing ya. Ego Iya, oh, masing-masing yang gue maunya begini gitu loh. Yan, emang iya seumuran gini masih ego. Enggak. Paksa dihajar. Enggak salah. Ya Wahyu yang kadang-kadang suka Telat. telat dan ya kayak ogah-ogahan tapi dia tetap Balas punya garap, semangat. balas garap ya. Lu jujur aja, suka sama sih ya. Tapi Karena balas garap. tapi dia punya semangat tersendiri. Memang mungkin cara dia dengan dia Iya. leyeh-leyehan, tahu-tahu dia dapat inspirasi, Iya, tapi di iya. ending, Iya, di ending ending. setelah mau pertemuan itu berakhir. Iya. Kayak polisi India ya. Iya. Tapi itu ada maknanya Oh, gitu. itu Wahyu. kan. Amat. Kalau Amat Banyak diam. Ngikut aja. Enggak, kalau Amat dia menuangkan perasaan dia itu lewat lead gitar dia. Iya, Jadi oh, kalau lead gitar dia kira-kira udah bendingan yang agak tinggi, nah berarti dia kesel dia. Tapi kalau dia masih main Lupa. iya sama bukan, rambutnya ya kan? buka gitu kan. Udah ini udah kesel ini. Emang gitu, Mat? Kayaknya gimana ya? Lu kayaknya ngebuat-buat. Lu ngebuat drama apa? Gimana mau berantem tak gitu? Enggak tapi enggak kalau iya gue juga sama sih. Enggak, geng. Ini kan apa yang dia rasain. Ini Apa yang dia gue rasain. rasain. It- Ini yang gua rasain. Jadi maksudnya gini loh, walaupun kita reunion kan, jadi kan ini kan obrolan udah heart to heart bro, bukan lagi ego muda kita, jadi heart to heart. Oh jadi selama ini itu yang dirasain orang ke gua ya gitu, yang deket begitu itu sih sebenarnya gua selalu bangun di band juga kayak gitu bro, makanya gua nanyain ini gitu ke semuanya. Nah sekarang gua balik nih Pi, ya kan Pi lagi kan Yan, lo visi misi lo reunion ini apa? Karena gini geng, sebuah band walaupun itu cuman hobi-hobian santai-santai ini memang harus ada motornya juga ya kan. Ya kan dalam hal ini kan Rian nih. Ya kan yang jadi bener-bener apa di tengah-tengah sumbunya dia nih. Apa porosnya dia. Nah, lu visi misi lu ngumpulin anak-anak yang punya hobi bareng ngobrol. Apa ya? Ngeband. Yang pertama sih yang pasti gue berharap tidak memutus tali silaturahmi. Oh itu Dari poinnya ya. Teman-teman lama, ya kan? Karena silaturahmi makin banyak kumpul kan kita siapa tahu banyak rezeki juga. Karena lu paham juga kalau hobi kita ini sebenarnya sama. Sama. Gitu Nah, ya. Iya. Kedua, gue lihat jiwa teman-teman ini memang hobi musik semua yang gak pernah redup. Benar. Gue sendiri aja kadang-kadang nge-download aplikasi kayak SM apa nyanyi gitu kan. Amat juga masih yang hobi. Gue lihat diintip di Facebook, Instagramnya yang masih main gitar. garap ini ya kan, harmo apa gitar. Wahyu juga sama ya kan. Ternyata masih ada gitar ya suka gitu. apa nge-brand. Alhamdulillah. Suka nge-brand lagu-lagu kartun zaman dulu walaupun udah redup ya. Ya, di-up lagi gitu ya. Ya kan? Artinya gini. Kita tuh sama-sama masih satu misi. Iya. Gitu loh. Satu Masih hobi. Satu hobi. Gue juga awalnya sering sama mereka nih yang kayak
kita punya teman namanya Alex lah ya yang kerja bareng. Bos gue lagi di Lampung nih, latihan di mana di di Kota Baru apa gitu kan. Gue sih ngeliat mereka masih seneng banget ngeband ya kan. Walaupun hobi-hobi aja gitu kan. Cuma untuk kedua 3 kali gue malas datang. Bukan karena jauh. Kalau gue tuh punya teman jauh gue samperin. Tapi ngapain gitu-gitu doang. Garap lagu setengah rap bubar. Itu yang gue suka dari dia gitu, kan. Visioner gitu. Jadi semangatnya ya. Jadi gue tanya tuh. Nah kebetulan kita kan disebut DJ Sound System. DJ Full Studio. Ya memang Pak Wayan Ardananya kan memang udah abang angkat gue dari kecil. Gue tanya si Beli Wayan ya kan. Yang kita udah buka studio lagi. Ya coba deh main gitu. Nah, begitu main nih. Berapa studionya? Persib 600.000. Mahal juga ya, ya kan? Latihan band doang ya kan? Mau ngaprak-ngapruk harga sekali setengah sip 300.000 3 jam. Woi, ini modal lah kata gue. Gue senang studio ini. Gimana caranya kita latihan tetap di sini, tapi kita punya materi lagu. Gitu loh. Produktif ya, Kita produktif lah gitu loh. Kalau memang setuju, kita setiap minggu sekali latihan bayar gitu kan. Tapi kita produktif, kita punya materi lagu. Jadi kita tuh memang benar-benar ngegarap, gitu kan. Jadi hobinya ada visi lah gitu lah. Gitu kan. Ya maksudnya ada karyanya. Nah itu loh gitu tujuannya kan ke situ. Minimal kita bisa simpen video zaman ngeband gitu. Ya kan. Kalau kita nggak tahu sama Sebadak Keriput, wah inget nggak video kita ya gitu kan. Gitu. Ya akhirnya kesini gue punya materi lagu. Gue punya materi lagu ciptaan sendiri. Ini lagi kita projectin garap. Tapi ya buat dengar sendiri-sendiri juga sih, buat dengar bareng-bareng aja. Enggak lebih ke tujuan komersil tuh enggak lah, itu karena kita semua sadar diri, kita udah tua-tua ya. Lagian kalau di komersilan kalau misalkan Allah ngasih rezeki dan itu booming emang bisa manggung. Mau kena SP3 di kantor. Ya kan enggak juga kan. Artinya kita buat karya itu untuk kita nikmati sendiri. Orang suka kita kasih dengerin, gitu-gitu aja sih. Iyalah. Itu kan tadi kan maksudnya Mat, kalau Topon emang makanya hati-hati juga pengen bilang komersil atau nggak komersil karena gue tahu banget sisi khawatirannya. Kalau Topon booming sekalipun nih, nanti akhir tercipta lagi pilihan harus ada yang dikorbankan. Iya kena SP3 lagi nih. Ya kan karena kita manggung di ini udahlah pasti ke situ. Pasti ke situ. Tur Lampung ini aja udah 18 kabupaten ya kan, kota ya kan. Kita udah 18 total ya. Ya kan? Itu 18 kota itu aja udah pusing pala kita. Jadi tujuannya gini. Reunion ini terbentuk karena kesamaan di hobi, di musik. Kedua, kita berpikir kita masih bisa eksistensi di musik. Tapi bukan untuk komersil ya. Eksistensi artinya ya musik juga kan kita ngegarap lagu itu olahraga juga, olahraga pikiran. Iya. Buat nge-refresh. Buat nge-refresh lah gitu loh. Iya nenangin. Itu aja sih. Kalau zaman sekarang ini apa nambahin imun ya. Nambahin imun. Jadi datangan kita ke sini tuh bukan mau promo dari Reunion ya, tapi kalau mau follow boleh. Ya kan? Kita mau silaturahmi sama lu, ya kan? Udah lama gak ketemu kan? Udah lama banget. Bener. Ini teman-teman ngeband satu community. Nah, itu gue bilang kan satu tongkrongan dulu, geng, ya kan? Ini band yang ternyata mereka ini masih ngeband juga. Gue seneng juga. Maksudnya hobi ya. Waktu pas Rian telepon gue tuh, bro. Gue nih ngebandnya beneran nih nggak kata dia. Maksudnya dalam artian yang gue bikin lagu, yang bikin apa, tapi ya buat kita aja kata dia kan. Jadi maksudnya story ini mau dibagi ke teman-teman. Bosannya lo yang punya bakat di musik, jangan bikin stereotip yang lo harus milih A atau B, jalanin aja hobi lo gitu. Lo mau ngantor ya ngantor aja, nggak apa-apa ya kan. Lo mau kerja ya kerja aja, lo mau apa ya kerja. Karena semuanya kan udah eranya kan udah canggih kan. Bener. Udah ada. Oh iya, by the way, bikin YouTube channel nggak sih? Sementara sih yang cover YouTube channel masih DJ. DJ yang DJ Link. Official yang dari ini belum. Tapi bakal ada rencana nggak? Rencana ada setelah kita selesaiin project single. Single yang pertama ini aja dulu, nanti baru YouTube channelnya kita buat. Belum. Jadi lagunya udah jadi belum sih? Belum. Masih aransemen penggarapan semua masih. Oh, nanti kalau udah jadi presentnya di sini ya. Oh, boleh. Ya. Siap. Presentnya di sini. Komplit tapi nanti. Iya. Nanti present di sini kita bongkar soal lagu itu kan keren ya, enak ya. Udah set di full di lagu itu jadinya enak kan. Jadi terus nanti ada orang nanya ini
band ini menjadi artis? Kagak. Ini cuman mau ranahnya memang kita sharing kan yang biar bisa sudut pandangnya lain yang ditawarin sama The Reunion nih. Bener gak sih sudut pandangnya lain ya? Orang lain mau jadi artis, ini enggak. Ini mau bikin karya, seru-seruan aja. Uang duit bareng. Ya kan? Hobi tuh bisa loh. Jadi jangan ya, bro. apa gimana ya? Jangan bunuh hobi lu gitu loh. Maksudnya itu. Karena dia kerasa banget. Dia hobi tapi sendirian, bro. Gue kerasa kok. Makanya lu semua pada kemana-kemana kita masih main bareng kan ya. Gue sama dia masih main bareng, masih yang kayak gimana. Karena menurut dia nih cuman gue yang masih ada di situ. Gitu, dan ternyata pas lu ajak-ajakin mau juga. Mas, dia malu-malu kucing. Iya. Nah tadi gini, Saya cat jadi ya. malu-malu itu gini, atas dasar usia ya. Mau ngapain sih, udah tua beginilah, garap-garap lagu. Mungkin dulu begitu berarti, tapi sekarang akhirnya ada suatu kejenuhan juga kan, bahwa refresh kita itu dari kejenuhan tadi di musik. Iya. Padahal lu juga nggak pernah ngajak lu ke arah sana yang lebih itu enggak kan? Gitu. Ya lebih ke ya udah sih dari hobi lu seneng gue seneng bareng-bareng sih gitu, bikin karya bareng. Lampiasin lah bareng-bareng gebukin Tapi dia. serunya sih gini, kalau gua kan sekarang tuh lebih banyak sharing bareng teman-teman tuh soal ini, bro, soal official artist channelnya teman-teman musisi-musisi Lampung untuk bisa berbisnis digital walaupun ngantor, walaupun kerja. Jadi nggak mengganggu sama sekali Aktivitas tuh. kita, Ya, artinya kan itu terus tuh yang lagi gue suarakan terus tuh. Makanya gue tanyain tadi soal YouTube channel, karena itu beberapa syarat-syarat yang buat masuk ke zona-zona itu kan. YouTube channelnya minimal punya 3 lagu di dalam YouTube channelnya. Karena kan di YouTube itu kan ada YouTube Music, ada YouTube Artis gitu kan. Itu syaratnya sederhana, itu cuma 3 lagu. Jadi dia bisa dipertimbangkan ke YouTube gitu-gitu kan. Nanti ada lagu sendiri ya. Lagu sendiri dong, masa lagu orang. Matilah kita. Bukan cover ya. Bukan. Terus 3 lagu sendiri, kemudian nanti bisa disalurkan ke Spotify dan apa-apa. Jadi ya, kalau The Reunion ini mau rilis lagu album bahkan setiap sebulan sekali, it's okay, santai aja karena ada medianya gitu. Dan kalau Allah takdirin itu jadi rezeki, nah itu ngantor tetap, royalti tetap jalan gitu maksud gue, bro. Jadi walaupun tetap dengan kegiatannya, tapi kan kita ngomongin karya nih. Lagu. Kalau kita musisi kan ngelihatnya cuman karya, kita berkarya, kita lagu gitu. Tapi lo sadar gak sih begitu lagu lo taruh di YouTube, lo taruh di Spotify dan lain-lain, itu berubah maknanya jadi aset digital, bro. Betul. Ya kan, kalau Allah kun fayakun ini meledak kan lagu itu, lu mau gimana ya kan? Masih ada satu lagu gue yang di Jux sama masih Spotify masih ada kan? Yang dulu. Iya. Itu belum turun tuh? Enggak turun. Masa Gak apa-apa, biarin aja. Waktu pas turun kan turun juga kan. Iya, kalau RBT-nya turun kan. Turun kan. Cuma yang di digital musik yang enggak apa-apa, biarin aja. Kan masih ada prestis ya. Iya. Nah yang kayak gitu tuh maksud gue. Nah gue mau sharing-sharing itu juga tuh, bro. Jadi terus gue dukung banget ini kegiatan di Reunion nih. Tapi nanti gue support, gue dukung dari sudut pandang yang itu tuh. Siap. Jadi walaupun ngantor, Pakai aja gue ada. bro, bulan depan kita rilis album misalkan gitu. Kan medianya udah kita siapin semua tuh, ada semua. Jadi lu support nih ya? Support lah, gue dukung lah. Pegang. Dukung lah nanti kan ini gini loh ya. Support give aja lah. Itu lu ke gua. Tapi ini masukan nih ya. Iya. Kayaknya gue perhatiin setiap nih, kayaknya bagus juga tuh kalau setiap yang diundang gini ya kan, ada support gift dari Angga gitu. Gimana enggak? Apa Ini ngomongin streaming Oh, lu bukan tadi. ya? Bukan mas, enggak. Setelah Dia siapa sih? Aneh tuh. Jadi gue kena lagi kan di mana? Baju putih celana pendek. Omboy. Iya. Aduh kacau nih. Salah fokus dia. Salah fokus. Coba tanya ke Angga deh. Ke Ahmad, ke Wahyu kan. Apa tuh? Kau tanya apa aja tanya gitu. Tentang reunion lah. Nggak sih kalau apa sih namanya, kalau kayak Wahyu ini kan dia ini kan pencipta lagu nih. Pencipta lagu, lu miris gak sih Yu kalau kayak lagu lu, kan lu pernah japri gua, nggak pakai aja nih lagu gua. Iya gua. Siap. Karena enggak Malu gua. yang japri gua itu nggak cuman lu doang, maksud gua kayak gitu, banyak kok yang ini gitu. Nah kenapa gua nggak mau ini? Gua tuh miris Yu.
jujur aja ya gue sayang banget nih sama lu gitu kan. Kalau ataupun Lu sayang sama dia? lagu itu dia siapa sih? Canda loh, canda. Kok dokter Boyko sih? Ngomongin musik kan? Iya musik. Artinya gue tuh lebih suka yang kayak tadi gue ceritain gitu loh. Lu dengan karya lu tapi lu bisa ngerilis itu terus. Nah makanya kan gue selalu meeting tuh ya sama teman-teman yang lagi bikin publishing itu gue dorong supaya siapin kelengkapannya ini. Talentnya siapa nggak? Talent gak usah khawatir. Kan teman-teman banyak ini kan yang kayak gitu tuh. Miris juga nih kalau lu lagu lu jadi kesannya kayak ada gua ngebaca kayak keputusasaan gitu di situ lo. Yo. Nah, ini jujur aja ya dan itu ngebuat gua miris. Gua lebih suka support yang itu jadi something gitu. Dijadiin dulu ya. Jadi something. Nah, alhamdulillahnya ini ketemu nih ya kan sama teman-teman yang lu bukan penyanyi ya kan, lu mau nyanyi sosokan nyanyi nggak mungkin ya kan, suaranya keasinan. Nah kan ada penyanyi beneran gitu kan. Nah itu jadi media yang itu dirilis aja bro. Ini jujuran aja ya. Rilis The Potters aja rilis lagu belum tentu laku loh. Bener nggak Yan? Ya kan. Siapa sih sekarang band mana yang band besar dia lo sebut deh ngerilis lagu emang lo denger lagunya? Ternyata udah ada setahun yang lalu dia udah rilis, tapi lo tuh nggak denger gitu. Nanti di 2 tahun selanjutnya lo baru denger. Pas lo cek jejak digitalnya, ini 2 tahun yang lalu lagu ya. Kayak gitu sih sebetulnya nggak yang langsung dibawain The Potters selalu dia populer, tidak seperti itu karena lagu itu misteri kan. Dia punya kayak jalan ninjanya masing-masing bro. Ya kayak contoh gini, ada lagu yang nggak pernah kita dengar, tiba-tiba di TikTok nongol. Iya. Dan populer. Apa ya kan? Dan populer. Gua cari di YouTube, udah 5 tahun lalu. Iya. Ada. Itu gue bilang, ada misteri dan ada punya jalannya masing-masing gitu. Jalan ninja. Iya, belum tentu juga misalkan kayak Kiki kan gue dengerin gitu. Gue dengerin tuh lagu-lagu yang masuk gitu. Yang mana yang cocok sama lo? Belum sih nggak ini gitu kan, ya udah gitu kan, ini berarti ini lebih cocok sama yang lebih keren itu tuh lagu. Kalau ketemu chemistry yang nyanyi pas gitu, itu jauh lebih enak nikmatinnya daripada kayak misalkan Ahmad Dhani gitu bikinin lagu buat The Potters belum tentu cocok juga. Atau Angga bikinin lagu buat Ahmad Dhani belum tentu cocok juga bro. Kayaknya soulmate gitu ya antara vokalis sama pencipta lagu ya. Iya sih sebenarnya gitu. Chemistry ya. Makanya kan gue sering cerita sama Rian, gue butuh 3 tahun buat mengenali Kiki, gue bilang kan. Gue pernah ngomong kayak gitu kan Yan, 3 tahun tuh gue ikutin, terus gimana dia cara nyanyinya, gimana dia pengucapan liriknya, gue ikutin betul-betul tuh. Sampai akhirnya gue bikin lagu udah kayak kacang tuh sama Kiki. Cepat. Karena gue udah tahu dia banget gitu. Dan Kiki setiap gue kasih lagu, asik, udah asik tadinya. Apa sih ini gitu. Tetep aja gue diceng-cengin sama dia walaupun satu band. Kan seru tuh. Lu gimana nyikapin itu bro? Ya kebetulan vokalisnya udah gak ada. Bukan gak ada sih. Sebenarnya itu lagu lama. Lagu lama udah 10 tahunan ya. Zaman-zamannya kartun dulu. Dan belum sempet kita record sama Mas Ruli di Root. Ya akhirnya ya udah jadi kenang-kenangan daripada. Kita buat lagi, kita aransemen ulang aja. Oh siap. Yan ada lagu Satu dia yang lagi gue suka. single satu lagi. Yang mana? Hanya lewat nada ku persembahkan cinta. Oh cocok. Itu Gua aja lupa itu ya. Iya, jadi judulnya apa ya? itu gue jujuran. Dari seluruh lagu kalian itu. Persembahkan cinta kok. Oh iya benar, ku persembahkan Nah, cinta. itu lagu yang paling nempel dan gue udah gosip-gosip sama anak band Jenderal tuh. Enak gak lagu ini? Lagu ini enak tapi bukan lagu ini yang mereka pilih, gue bilang kan gitu. Ini obrolan internal band gue ya kan. Tapi kan kita nggak bisa suggest kayak gitu loh. Karena kan ini ngomongin kita punya idealisme masing-masing gitu. Kalau kita ngomong mau sampai mulut kita berdarah kalau mereka sukanya sama lagu ini ya udah gitu, masa mau diiniin gitu. Tapi kira-kira nah ini gue omongin sekarang. Berapa tahun yang lalu ya? Puluhan tahun ya? 10 tahun ya. 10 tahun. Itu nyaman, sopan di kuping. Ada gaya-gaya anak sekarang itu, sopan ya di kuping gitu. Mungkin itu bakal jadi single kedua kita ya. Itu enak itu. Itu enak. Dan gue dengerin ke anak-anak juga, iya ya nggak ya enak ya. Kenapa nggak lagu ini ya enak loh. Gitu. Jadi, nah itu gunanya hearing bro selanjutnya. Jadi begitu ada karya,
ada baiknya dihiring yang kita lakuin dulu. Yang lo bikin didengerin ke gua. Si enak ini enak nih. Cuman kan dulu kan yang kebaca ego Yan. Iya. Ya masih. Inilah bagus, oh ya udah ya kan tuh selalu ya kan. Kan itu sudut pandangnya beda. Terus lo bikin lagu ini baru jadinya. Oh lagu Kalau yang ini baru. Baru kan yang direkam ini kan. Baru yang single ini baru. Single baru. Kebetulan si Rian nyiptain kita bareng-bareng buat aransemennya. Oh lo yang bikin. Iya. Tapi anak-anak lu suruh bikin lagu kan? Iya. Pasti karena gua tahu Ini Wahyu sama Ahmad nih karena enak-enak gua lu tahu bikin dua lagu. orang ini adalah orang-orang yang bisa bikin lagu, komposer. Iya. Iya benar. Ahmad juga lagunya yang mana ya? Gua ada yang gue suka itu lagunya Ahmad tuh. Lupa inget juga nih gue. Lupa inget lah gue. Tapi kira-kira ini bikin lagunya bagus-bagus nih. Tinggal dikurasi aja, Tapi sekarang udah enak. Sekarang tuh udah enak ya. Tadi gue bilang udah ada. Kita yang bikin, kita yang milih, kita yang suka-suka kita. Sebenarnya gini sih, gue juga nggak mau dibilangin ego ya, karena gue punya lagu, gue terus karena gue ngerasa, oh lagu gue terus nih. Enggak, tapi karena memang mereka ini belum ada yang nyodorin lagu, gue bisa bikin lagu pas bangun tidur bro, ya kan, dapat rapnya mandut ya waktu itu kita ya. Gue bikin lagu tuh kok bisa dari rap, padahal gue biasa bikin lagu dari awal, dari song awal kan. Ini dari rap, carilah muter-muter hampir sebulan ya. Pas bangun tidur, dapet nih yuk, gue rekam dulu. Nah artinya gini, dengan gue bikin lagu ini, nyiptain karya ini dorongan buat teman-teman juga yang selama ini punya kekuatan untuk bikin lagu juga gitu loh. Nanti ke depan, gue juga punya lagu nih gitu loh. Ya karena gini Yan, bener yang lo bilang, kenapa berangkatnya dari lagu. Bro, kita ini jujur deh, kita ini nggak bakal duduk bareng kayak gini kalau nggak berangkat dari kita punya karya kan. Bener. Coba kalau dulu lo masih ngeband aja, terus lo nggak punya karya, mungkin kita nggak bakal pernah ngobrol. Bener gak sih? Karena kan ranah kita tuh kan beda, kita tuh selalu punya visi gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, kalau gue sih semakin kesini kayak udah kehilangan momen buat nyiptain lagu karena lempem. Iya sorry ya. Dia kerum nih, kanan kirinya LC. Bisa bikin. Enggak, karena gue sendiri ya kalau ngeliat lagu itu kayak sebuah momen. Contohnya kayak Queen. Queen itu nyiptain sesuatu yang hit. Momennya pas, nuansnya saat itu. Suasananya. Pas banget. Jadi idealis itu udah nggak kepake sih menurut gua pertentangan batin di situ masih. Dan terakhir gua tuh nyiptain lagu itu lagu bunuh diri. Iya. Yang pernah dibawain Jenderal. Iya. Udah itu aja terakhir. Iya. Momen dan waktu itu kan yang nyanyi sama siapa ya dulu? Siapa itu? Sama Edo kurang pas. Jujur. Pas bawain Jenderal. Pas di bawain Jenderal itu siapa yang nyanyi dulu ya? Aun ya. Dapet itu lagu enak loh. Itu gue langsung give up. Gue jujur ya, gue denger lah. Jadinya kayak gini. Di vokal ya, di vokal gue denger. Oh gue give up-nya. Gak tahu kenapa gue rasa gue langsung give up nyiptain lagu di situ. Keren kan guys? Dibawain Jenderal lagunya. Keren kan. Gue ini gak isapan jempol belaka ya maksud gue. Gue kalau udah suka terus dipercayakan, nggak, it's your time. Oh kata gue, ini kata gue, yang ini, ya kan? Dan bos Pak Rayu gimana lagunya? Cocok, ya kan? Asik, nah segitu. Maksudnya gue bukan berarti ngeduluanin Tuhan juga sih Mat. Maksudnya ini dari pengalaman dengerin lagu yang hits mungkin ya. Jadi kayak kita punya rasa-rasa lagu ini ada bakat buat ini gitu loh, ada bakat buat populer gitu. Ini lagu ini berbakat nih, bukan kitanya. Benang merahnya bagus ya. Iya, di situ. Dan eksekusinya memang bener kata Ahmad ya, si vokalis itu memang bener-bener harus megang si lagu. Iya. Hingganya dia bisa mendelivery message. Iya saat itu soalnya kurang gitu menurut gua kayaknya agak delivery. Kalau Edo nyanyinya dan Edo mengakui kok dia. Jadi gini, begitu selesai, ini gue cerita nih soal itu ya. Kelar rilis tuh lagu, gue nyampe Lampung, Edo nyulik gue. Gue dimasukin mobil, ya kan? Dia cerita kayak gini. Gue ngaku banget nggak dulu gue nyanyinya begini, yang gue baru tahu kalau harus kayak gini nyanyinya, kata dia kan harus kayak gini. Gue dulu. Kayaknya ego ya. Nyanyinya ego, pengen cepet-cepet selesai ya kan. Dia tuh lupa
Kalau tugas penyanyi itu nggak cuma bernyanyi bro, tapi menyampaikan pesan si lagu. Delivery tadi, betul. Gitu doang itu, tugasnya itu tuh. Karena kita pas nyiptain itu kan pakai perasaan tuh. Iya gitu. Kalau untuk lagu sendiri dia pasti tahu banget tuh. Benar. Tahu banget, tapi nggak menutup kemungkinan juga bro. Ya semuanya juga harus nyumbangin itu, musikalitasnya juga harus disumbangin gitu-gitu tuh. Jadi dia gini nih kan, kayaknya dia kodenya buat Amat. Di reunion menurut gua kayaknya harus cari satu tempat villa di desa, bawa alat studio, ngambil vacation seminggu dan di situ lu karantina bikin lagu. Kayaknya kayak gitu deh buat mancing mood dia. Benar. Karena dia kayaknya gitu. Ini kode kayaknya sih. Kita yang dekat aja ke puncak Bogor aja seminggu ya. Kalau jadi gue ikut. Iya nanti di sana buat juga ya podcastnya kita. Iya dong. Lu gak usah ikut. Anda siapa? Kemarin bini lu. Anda siapa? Dia siapa sih? Lagi siapa sih? Gue di sini dengerin doang. Tapi gini, gue juga sebenarnya suka. Sama dia gue suka. Suka bukan gue naksir ya, gue normal. Apa yang suka dari karakter dia? Dia punya suara dua itu bisa nempel suara gue. Oh, oke. Suara dua dia gue akuin bagus dia. Kita nggak bisa bohong. Suara dua dia bisa punya backing. Suara dua itu nempel banget sama suara gue. Suara 3 malah bisa dia. Ya suara 3. Suara guguk. Itu gue akuin. Karena memang dia juga basicnya vokalis. Iya. Cuma ya kita punya karakter yang hampir mirip gitu kan. Makanya dia bisa, karena backing suara dua itu kan harus nempel. Iya, bener. Jangan Iya kan? jomplang juga. Iya, bisa, walaupun dia bisa suara dua tapi gak bisa nempel suara gue, percuma gitu loh. Makanya pilihannya kalau misalkan dia udah terlalu jomplang, pilihannya ganti genre aja. Misalkan backing vokalnya cewek aja sekalian. Udah tahuan jomplang sekalian gitu. Betul. Cewek aja gitu. Daripada maksain, nggak kayak misteri juga. Pi, yang tadi dong. Serius ini mancing moodnya Amat bikin lagu. Tapi fokus bener-bener ya nih. Satu minggu tuh bikin lagu gitu kan. Bukan beda-beda kamar ya sama seminggu. Jangan bikin lagu. Gue ngayalnya udah beda kalau di film. Apalagi Des, nonton ya Des. Ini ketularan. Dulu jangan nonton ya. Edo keluar dari band jadi Edo semua. Itu bakat sih bro. Bukan ngikutin Edo, bakat emang. Ya kan dia lebih ke harus ada yang mancing itu. Ini jujur aja dulu pernah kayak gitu juga sih di Indra dulu yang sering apa yo ini yo dia mancing mood gitu. Tapi lu setuju gak sih kalau ngambil waktu yang sifatnya nge-refresh lalu berkarya gitu? Gua rasa sih benar. Bagus juga sih kayak gitu. Lu sendiri gimana? Ya buat ningkatin boost. Jadi gini bro, suka nggak suka sih band bisa jalan kalau ada karya, sebenarnya kayak gitu. Betul. Hobi kita nih. Makanya yang gue paham banget sama yang lu rasain waktu pas di awal-awal. Karena ngumpul latihan cover lama-lama muak. Iya. Ya kan, ngapain sih kita harus gitu. ada identitas lah ya intinya. Ini sama kayak kita dulu, zaman dulu kan kita zaman ngerental tuh. Yang latihan rental cuman ceban nih dulu kan. Patungan 1.000 2.000 ya kan. Latihan terus pasti kita pengen ikut festival. Betul. Karena kan kita pengen mempersembahkan sesuatu gitu loh. Menampilkan sesuatu bener. Nah itu kalau kita sekarang ranahnya udah beda, ngomongin karya tadi kan gitu. Kalau itu jalan terus, ya menurut gue sih worth it sih. Buat hobi, nongkrong. Jadi lebih kuat lagi kalian ya. Maksudnya nggak cuman ngomongin ngeband juga nantian di situ. Chemistry, kekeluargaannya dapat malah lebih kuat di situ. Ya kalau kita kekeluargaan sih ya insya Allah ya. Artinya silaturahmi kita sudah berjalan lama kan. Lu, gua, Amat, Wahyu. Walaupun sama Boy baru juga udah dekat semua gitu loh. Sudah satu persepsi sih dalam arti silaturahmi ya. Tapi kalau untuk satu persepsi dalam karya ini ya kita harus kawinkan dulu gitu loh. Iya. Bener. Waduh, lu kenapa belum sempat store lagu? Yuk. Nanti gampang. Ini harus diculik lu berdua. Delta apa Octopus? Tolong yang ini disensor ya. Tolong ya. Tolong. Jangan kuat-kuat ya. Agak ketawa. Dia nyulik berdua ya. Gue curiga kalau udah berdua-berdua gitu. Gue jadi selalu Di lantai gue tuh selalu itu mengingat istilah petik mangga. Tapi enggak, gue nggak nyangka gitu seorang Wahyu yang dulu sekolah itu pakai baju dimasukin. Culun deh ya. Culun banget ya. Seculun apa sih dia dulu? Diam gitu kan. Tiba-tiba setelah
Reunian waktu itu ya. Kita reunian SMP ya. SMP 25. SMP 25 iya. Buka puasa bersama. Iya. Buka puasa bersama. Nah, gua ketemu lagi sama dia. Terus Terus band ya kan. enggak, ya ngobrol. Boy lu nyanyi gini terus. Oh, ternyata lu tuh gitaris. Gue gak nyangka gitu loh. Tapi sebenarnya sama. Nggak ada apa ya? Nggak ada sama sekali di pikiran gue kalau dia jadi gitaris. Sama kayak gitu. vokalis mereka dulu Kartun. Edo kan sama gue dari SD loh, sebangku, ya kan. SMP sekelas sebangku juga. Gue tuh sama dia tuh udah kayak 2 biji ya kan. Pas SMA dia semea depan-depanan tuh gedung kita. Cuma pada saat itu di Tamsis itu bandnya yang di jalan itu cuma band gua sama bandnya si Yusi, Asep, David gitaris sama band gua lah junior yang di beda adik kelas gitu kan. Cuk 2008 gua ketemu Ami Pak Raden karena Ami Pak Raden kan teman gua dari kecil juga teman main. Lu tahu Edo enggak? Ini bandnya. Oh gue denger. Jadi pertama yang gue dengerin gue inget tuh lagu kartun yang di ML Wanted ya. Aku tak mungkin lagi. Nah ini Edo gue bilang. Iya tak mungkin lagi bener. Jadi di sekolah anak ini gak nyanyi loh kata gue. Tapi dia suka elemen memang kan. Tapi anak ini gak suka nyanyi gue bilang kan. Gak pernah ngeband di Tamsis. Oh ternyata dia. Itu tadi sama kayak lu nilai Wahyu kan. Iya, nggak nyangka gitu. Gue juga gak nyangka gitu kan. Dan dia punya suara bagus gitu loh. Mancing. Buat mancing mood lu bikin lagu itu apa ya? Kalau Ahmad tadi kan udah bilang dia butuh suasana. Kalau gue banyak-banyakin nonton film. Film apa ini? Film romantis dong. Yang jelas dong, ya kan? Film. Banyak gue. Ini ada 1 tera lu dong. Kopi dong. Exporter. Ada siapa ya? Enggak, gue siapa ya? Gue ikut ketawa. Lu tahu gak sih itu? Enggak. Dia gak tahu. Enggak. Wah pantesan aja dia gak. Oh, dia Makanya nongkrongnya telat dia. Makanya gue bilang, lu gak jadi vokalis pasti gak punya fans kan? Nongkrongnya telat dia. Amat kalem-kalem aja dia tahu lo kode-kode itu. Gue gak paham gue. Berarti dia baik-baik banget ya dulu ya? Makanya gak punya fans. Lempeng-lempeng aja gue dulu. Baik-baik banget. Kalau kita itu gini bro, dulu itu nyantai, terus itu berantakan, tapi terarah, bener gak sih? Bener ya. Kita tuh terarah, ada tam, sisanya kita slow, kayak ketawa-tawa. Padahal itu lagi mikirin arah-arah selanjutnya sebetulnya gitu. Kita tuh nggak mau terlalu rumit sama yang kayak gimana dulu ya, nggak mau. Udah, woy ya kan. Kuliah selesai. Kuliah selesai. Angga S2 selesai. Kayak gitu. Tamat selesai. Dia mikirin apa sih dia? Ya, Gue gak mikirin apa-apa. Ya, boy, bini lu nyambut sama gue. So, jadi rekaman progresnya sampai guide ya baru ya, guide. Masih penggarapan aransemen. Kita Penggarapan lagi mau aransemen. lihat beat temponya gimana, mau dibawa genrenya ke arah apa gitu kan. Tapi gue tuh pengen banget loh. Jadi gini, kan sekarang udah eranya digital nih kan. Gue sih udah ngasih contoh sih kalau kalian nonton General Hood collaboration nih kan, gue bikin Diary of General Hood gitu. Jadi di situ tuh sengaja gue tuh bikin prototype yang kayak gitu. Bahwasannya gue tuh pengen banget mantau teman-teman gue dengan bikin yang kayak gitu, yang kayak lu share di IG gitu. Tapi kan kalau bisa sih nggak cuma sekedar main bandnya doang. Iya, benar. Tapi yang lagi ngobrolnya gitu, yang lagi ininya, terus ya nggak perlu profesional banget pakai kamera yang gimana, pakai handphone, tripod gitu kan, tetap ngobrol cekikikan sendiri, habis itu naikin deh di YouTube officialnya The Reunion misalkan gitu kan. Dan dari situlah gue bisa mantau progresnya. Nggak mungkin kan gue nelpon lu Yan, sampai mana nih pergerakan, emang gue bos lu apa enggak kan? Nggak gitu lah, jadi sampai sini. Diary vlog gitu ya? Iya vlog lah masuknya gitu, walaupun nguploadnya ngumpulnya misalkan seminggu sekali misalkan gitu ya. Seminggu sekali. Yang gue pantau ini selalu Rian karena dia paling update di IG. Tapi gue nggak terlalu bisa banyak komentar, kenapa? Karena yang gue lihat tuh cuman lu bawain lagu ini, ntar lu upload bawain lagu ini lagi. Gue pertama ngelihatnya excited, tapi lama kelamaan yang nggak ada excited lagi karena gue lihat masih sama progresnya. Lihat masih sama progresnya. Oke, masih sama progresnya gitu. Tapi lain yang kalau gitu udah beda yang tampilan, udah ada mixer ya kan. Sudah ada suara metronom tut ya kan, udah ada ngobrol lah paling enggak gitu.
Ya kalau gue kan bodo amat orangnya. Yo Yan, Diary General gue buat. Yang nonton paling cuma berapa-berapa, yang nonton teman-teman sendiri bodo amat. Itu cuma informasi aja buat yang masih pengen tahu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sama itu. Gue juga nggak baper ya kan. Gue sih harapan gue kayak gitu. Setuju nggak sih? Setuju lah. Setuju banget malah. Ya kan? Bener, bagus. Siapa nih yang paling rajin di band yang suka yang suka bikin kayak gitu tuh? Tadinya kalau di General tuh awalnya gue tuh. Awalnya gue yang bikin lama kelamaan tuh nular. Ringga jadi bikin juga. Sekarang malah bikin YouTube channel sendiri dia kan. Wah keren. Langsung gue subscribe. Gitu. Siapa sih yang paling rajin? Kalau di kita enggak baru berencana seperti itu. Baru rencana. Jadi belum direalisasikan. Udah diobrolin sih kayak gitu. Cuman memang bukan buat nyari betul. Penonton bukan. Ini buat progres aja gitu loh. Jadi album dulu sementara lah. Jadi yang kayak lu bilang tadi kan, yang tujuannya hobi dan dokumentasi mungkin ya, atau ada rekam jejak gitu kan. Nah itu, jadi ini kita punya hobinya, terus ini kita punya medianya loh gitu di situ. Nah dan media tuh, gue punya anak umur 5 tahun kan, cowok, si Dirga ya. Jadi dia kan hobi buka lagu tuh, jokes ya kan. Ternyata di lagu dia tuh pernah kasih dengerin ke teman-temannya. Enggak, ke maminya nih. Dia tuh langsung lari ke kamar. Papi, emang ini lagu papi? Iya. Emang papi artis? Gitu kan, lucu kan? Seneng lucu. Rekam jejak. Iya. Jadi meskipun yang denger cuma anak bini gue ya kan. Bener. Teman-teman doang, ada suatu kebanggaan. Kalau gue pernah punya karya. Gitu, meskipun gak trending gitu kan. Tapi gue satu kebanggaan, dan rekam jejak itu gak bisa dibohongin gitu loh. Iya. By the way anyway, ngomongin keluarga nih. Itu nyonya di rumah support gak? Apa masih bujang dia? Siapa gua? Kalau pelan tapi dalam gila. Nah, anak gua baru anak gua udah umur 6 tahun 4 bulan. Udah mau masuk SD nih enggak kebetulan. Kalau support kebetulan banget memang gua nikahin bini gue itu karena musik. Dia bisa nyanyi satu. Jadi lu lamarnya maksudnya pakai mic, pakai speaker, pakai. Enggak, waktu gua nikah itu dulu Awan yang main. Gua minta Awan. Kebetulan orang tuanya Awan juga dekat dengan keluarga bini gua. Jadi kenal lah. Jadi gua minta bantu Awan untuk ngisi. Dia support banget kalau masalah musik. Kadang gua nyanyi juga di rumah sendiri, main gitar sendiri sama anak gua juga hobi nyanyi gitu kan. Nggak ada masalah sih kalau itu. Lu yuk nyonya di rumah Gimana? lu didukung nggak sih kalau lu? Ya maksudnya bukan main musiknya ya, tapi ini kita lebih ke hobi ya. Iya. Kita kan hobi kita di musik. Ada yang hobinya nonton bola, ada yang main golf, kan ada ya kan. Untuk nyonya di rumah, keluarga lo di rumah itu support nggak sama hobi lo gitu? Kalau bini gue sih alhamdulillah. Diusir gue. Awal-awal ya mungkin. Ini gue diam-diam kesini. Kalau awal mungkin gue ngomong kapan nih? Iya lanjut. Ya, kalau awal-awal sih mungkin masih ngapain sih? Udah ini juga ya kan awal-awal ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang malah udah ngumpulin efek-efek gue. Belanja Karena bininya udah jenuh kali ngasih tahu sama kan. dia juga tuh belanja ya kan. Lu juga gitu Mat, lu udah mulai belanja efek. Mobil-mobil ini. Oh. Iya. Lu gimana Mat? Support enggak? Support enggak? Ya support aja kalau gitu. Karena gini bro, kalau suksesnya kita misalkan di hobi kita itu ketika kalau apalagi kita nih musisi. Orang yang harus ngefans pertama kita itu memang harus keluarga kita. Iya, karena kita mau ngarepin orang suka sama kita itu nggak mungkin kayaknya. Maksudnya ngarepin orang tuh suka sama kita kan kita anggap aja dulu enggak lah ya gitu kan. Tapi paling nggak yang paling deket dulu nih kan kira-kira impactnya gimana nih ya, keluarga kita tanggapan ke kita gimana nih kalau dia memang happy juga, seneng juga, kitanya juga kan ikutan seneng gitu, kita jadi semangat lah karena keluarga juga tagu kalau yang kita lakuin ini emang jalurin hobi aja. Aku mau nanya nih, lu kan vokalis juga
Gue kan vokalis dia. Lu kadang-kadang lu pengen gak sih kenapa gak gue sih vokalisnya? Itu ya Allah untung keluar dari kalian nih pertanyaannya. Untung gak lu yang nanya gitu. Iya, kalau gue yang nanya kesannya gue ngadu domba. Karena kan dia vokalis juga. Iya. Dia gitar juga akustik ya kan. Tapi dia nge-backing gue. Kadang-kadang dia ada gak sih rasa coba gue vokalis. Iya. Ini jujur apa enggak ini? Ya jujur lah. Kalau perasaan ke situ sih nggak ada ya untuk saat ini. Nggak ada, nggak ada karena ini jujurnya gue nggak ada karena gue ngelihat warna vokal dia sudah cukup kental lah ya, sudah cukup. Wah, kalau gue mau pengen tahu gue datang gitu kan, gue pengen ini kayaknya aneh banget gitu kan. Kebetulan gue memang suka nyanyi pakai gitar. Ya udah deh gue backingin dia aja. Bini gue pun nanya gitu loh. Kok lu karena kebetulan di kantor juga. Kalau di kantor gue lead vokalnya. Gue punya band juga di kantor. Tapi kan cuma seminggu sekali gitu. Cuma sekedar lewat. Band kantor lah ya. Band kantor. Kembali ke Rian. Kayaknya lebih cocok dia gitu loh yang jadi lead vokal. Dia lebih speak up juga terus. Dan gue nggak bisa gaya, jujur aja. Gue dibilang dulu juga gaya dong gitu loh kalau nyanyi ekspresiin. Gue nggak bisa. Iya. Gue nggak bisa itu. Gitu. Tapi dia jiwa besar juga berarti Yan. Dia maksudnya dia penyanyi, tiba-tiba dia datang ke sana gue nge-backing aja deh gitu kan. Karena kan jarang ya kan, jarang banget loh. Misalkan datang ini gue yang nyanyi nih harusnya nih. Misalkan ada yang kayak gitu. Tapi gue juga kadang-kadang berusaha kalau di studio gitu. Lu nyanyi deh gantian, gue mau ngerokok gitu kan. Jadi gue kasih ada jeda biar dia juga. Karena gak semua lagu itu masuk di karakter gue kan. Iya. Nah gitu, kalau karakter dia kan lebih ke British lagu-lagu. Nah itu tuh rencananya gimana sih Yan? Lu ada gak sih rencana someday nanti mau bikin lagu sendiri nih? Kan lu nyanyi, dia backing vokal. Ada gak sih nanti di sela-sela lagu, di sela-sela album, misalkan lagu keempat itu pengisi front di depannya ada, dia tuh. Ada. Oh ada rencana kayak gitu ya? Lagu buat lo. Terima kasih ya Karya. Kita nanti sendiri lah. Ya sama kayak album Dewa loh, kan ada Ahmad Dhani sama Once kan. Kita aransemen ulang. Potong bebek kasa. Enggak, gue serius. Gue pengen gitu. Jadi kan ada color tuh di album tuh. Ya, jadi gitu. Ini kok ini bukan Rian lagi ngerokok. Kalau kita mundur ke belakang tuh kayak model Jikustik ya. Iya, ada Ica, ada Pongki. Bener, Pongki sama Ica, betul. Pongki sama Ica, gitu kan. Betul. Kayak yang saat kota di sini kan lebih frontnya ke Ica. Betul. Gitu. Dan Pongki ya Ica aja di situ gitu kan. Nggak ada masalah sama itu. Tapi lu jiwa besar, nggak apa-apa, nggak ada masalah tuh ya. Jadi kalau gue sih dia jiwanya besar, bawahnya juga besar. Bukan lu ya? Nggak, maksud gue kalau seandainya kita bicara hobi, itu gue sengaja sih nanya ini supaya kontradiksi aja gitu loh. Biar sesuai obrolan dari depan hobi sama nafsu nih ya kan. Kontrasepsi dong, bukan kontradiksi. Jadi maksudnya biar kebaca yang bener-bener ini The Reunion geng emang udah bener-bener nurunin egonya masing-masing, gimana caranya ada karya gitu kan. Apa gak menutup kemungkinan nih ada Boy yang nyanyi nanti di satu album itu ada misalkan ada Ahmad sama Wahyu mungkin yang, atau nyanyinya rame-rame gitu kan. Kan ada tuh kalau misalkan lu lihat albumnya Pai yang baru kan yang mereka nyanyi rame-rame gitu. Boleh-boleh aja kan gitu kan. Kayak misalkan Ahmad Fandi sama Wahyu bikin lagu nggak masuk di gua kan masuk di dia. Iya. Oh gue yang gitar dong ya ganti nyanyi gitu. Tapi gak ada masalah ya sama itu ya. Gila. Seneng. Jadi malu. Iya bro. Tapi intinya gitu. Biar lo tahu nih, maksudnya nih kita nih anak nongkrong ini nggak seperti yang lo bayangin gitu loh. Kita nih apa-apa kita omongin, nggak suka kita omongin. Parah kalau kita lo kalau nongkrong kita, iya juga sih ya kalau dia nongkrong sama kita dulu memang baperan banget pasti dia. Asli. Baperan banget. Karena memang udah lama dia kabur dia, coy. Gak kuat dia sama kita pasti. Enggak gitu juga sih. Nah, gue yakin dia gak kuat dia. Gak kuat dia. Kita dulu parah, gue kasih tau aja ya. Parah banget kelakuan kita dulu. Sekarang tuh banyak ngerem. Ngerem dong ya. Iya, ngerem. Iya kan, ngerem. Mentok. Tapi itu ya, balik ke jiwa besar ya. Sesuai dengan umur lah ya sekarang ini. Emang umur gua? Lu kan kepala 4 loh. Lu kepala 4 ya? 3. Oh, iya. Sama gua juga 3.
Itu apalagi sih gitu ya. Kalau mau ngomongin musik ya memang harus berjiwa besar. Iya benar. Mau nggak mau. Ya kata lu tadi, yang pertama kita ngeluarin karya itu yang harus orang suka kan belum tentu sih kita pengen maksa orang suka. Kan, Ya keluarga kita dulu. Jadi gini, gue juga sama. Gue buat karya itu bukan karena gue mau ego. Iya. Ya karena berhubung gue duluan yang memunculkan karya, yuk garap yuk gitu kan. Tapi Iya. besok-besok anak-anak punya karya ya kita garap juga. Men-trigger lah bahasanya Iya. gitu ya. Mau apa? Terkadang sesuatu itu harus sering memulai. Iya Gitu. gitu. Benar-benar setuju gue. Kita nggak bisa tunggu-tungguan ya gitu kan. Harus ada yang mulai dulu gitu loh. Besok-besok kita tahu Wahyu mau ngotak-ngatik lagu-lagu lama kan kita Iya. amat tercipta lirik baru ya kan. Iya. Kan lagu-lagu itu ada sifatnya kayak gini loh yo. Lagu-lagu visioner gitu loh. Jadi kayak lagu yang kita denger aneh 10 tahun yang lalu, pas kita nyanyiin sekarang kok enak banget gitu kan. Kok enak ya lagu ini sekarang ya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Oh berarti kita dulu nyiptainnya kecepetan. Ada, yang benar, kayak benar. gitu. Iya, benar. Kecepetan dulu. Oh gitu. Ternyata dulu kecepetan ya. Pantesan aneh dulu. Kayak lagu Happy-nya Siapa? Happy Salma? Bukan. Enggak. Happy yang mana? Happy ending. ada lagu Happy yang terkenal di Korea sekarang. Oh oke. Siapa itu? Blackpink. Blackpink. Lu taunya Blackpink doang. Iya. Oke, cut. Oke, buat nutup podcast nih, ya kan? Apa nih message yang mau kalian sampein buat apa namanya yang nontonin kita nih sekarang nih, ya kan? Ini buat kita juga yang seumuran kita, buat yang generasi yang akan datang. Ini rekam jejak bro, ini nggak bakal gua delete nih. Iya kan? Jadi apa nih? Dari mana dulu? Dari Amat dulu ya. Coba Mat, apa Mat? Bukan message sih, maksudnya yang gua rasain ya, Oke. yang gua rasain sebagai seseorang yang punya jiwa di musik gitu ya. Kita tuh kadang dihadapin dalam situasi hidup itu untuk memilih sesuatu kan. Antara kedewasaan ataukah ngikutin ego kita kan. Tapi menurut gua jadi diri sendiri aja. Nggak peduli di luar sana tuh seperti apa. Kalau kita punya jiwa musik, kita tuangin gitu. Walaupun hanya sebentar aja, walaupun seminggu sekali. Dan untuk di bawah kita, ini penting sih menurut gue. Jangan takut untuk memulai. Iya. Mulai aja dulu. Jangan mikirin, gue kan udah lulus kuliah nih misalnya kan. Gue mau kerja atau apa. Apa ibaratnya mulai aja dulu. Mulai aja membuka semua peluang lah ya. Dan ya membuka peluang dan membuka diri lah. Iya, membuka pikiran. Apalagi membuka zaman hati, digital, ya. jangan ragu lah ya jangan ragu buat untuk itu. collab segala macem lah. Malah Itu aja. justru harus banyak bergaul ya. Yap. Wayu gimana Yo? Kalau gue sih tetap produktif sama berkarya. Produktif dan karya. Walaupun lu belum setor lagu ya. Ini agak kontra nih Iya, omongan besok dia. harus berkarya besok. Tetap produktif aja. Ini persembahkan cinta ya. Siap. Iya sih, itu enak tuh. Bener, cinta. Lu kalau misalkan ada Aransemen lagu gue yang bongkar mana yang ntar. mau gue bawain itu. Ya bongkar Gitu, aja. iya. Nanti dibongkar. Nanti gue kalau perlu bantuan gue untuk bongkar lagu yang aransemen bareng nggak apa-apa juga. Siap, Gue Benar, support. benar. Perlu itu. Apalagi Yo? Ya itu aja. Jangan ini ya fokus terus ya berkarya ya. Jangan- Produktif karena kan lagi pandemi juga. Ya kita Iya harus juga ya. Udah tau pandemi gak produktif pula kan mati aja kau. Iya. untuk biar nggak jenuh lah itu sih ya gitu. Rian gimana Yan? Kalau gue pesen buat teman-teman yang di bawah kita maksudnya. Generasi Generasi selanjutnya. yang selanjutnya lah ya. Generasi milenial. Ya lu hobi itu memang harus tersalurkan. Lu punya jiwa musik ya lu jalankan. Minimal lu gak jadi anak band, minimal lu punya jadi gini. Gue bukan anak band, tapi gue musisi. Iya itu Gitu loh. poinnya. Iya benar. Yang satu anak band, yang satu musisi, tapi arahnya sama. Gitu loh. Lu punya hobi ya luapkan gitu loh. Jangan pernah berpikir apa ya? Kan ada yang gue udah kerja, aduh gak bisa ngeband lagi gue. Iya. Sebenarnya munafik. Menciptakan mindset yang kayak gitu, Ya. menciptakan mindset pilihan padahal Padahal nggak bisa. itu kan bukan Hobi pilihan. dengan pekerjaan itu kan beda. Iya. Jadi kalau gue sekarang mindsetnya, mungkin dulu gue jadi anak band, pengennya jadi anak band, ya kan, mau ngetop jadi artis nggak kesampean. Ya kan? Artinya gini, gue sekarang bisnis, gue kerja, gitu kan. Hobi ini di saat gue penat, gue lariin ke hobi gue. Hobi gue apa? Gue musik. Iya. Gue main Itu motoran, maksudnya. gue main golf. Iya.
Itu aja hobi tuh nggak mungkin bisa gue tahan, dan gue nggak bisa jadi orang yang munafik yang udah pensiun, udah gantung gitar, udah gantung mic, nggak bisa. Iya, kesannya kayak Jalan aja. kayak lu musuhin musik gitu, gila lu. Berjalan aja gitu. Iyalah, kan hobi lah. Namanya hobi ya hobi dong. Yang penting gimana? mindset. Tugas utama gue sebagai kepala rumah tangga, gue cari uang untuk keluarga dan refresh tanggung jawab di keluarga, hobi musik. Itu ya, aja sih. Gue sepakat sama komentar lu tentang hobi dan pekerjaan adalah sesuatu yang terpisah, yang beda gitu. Walaupun memang ada hobi yang jadi pekerjaan, walaupun memang ada. Itu beruntung berarti kan. Karena dia suka menghasilkan gitu kan. Dan ya kayak gitu. Kedepannya kan kita nggak tahu nih. Dan keren ya kalau hobi jadi ngasilin, dia nggak bakal ganggu aktivitas apapun yang kita pengenin gitu loh. Gue ada tambahan sedikit. Oh, kayak nambah kan. Oke. Dia nggak usah aja. Udah. Diwakilin dia udah. Maaf ya kalau maksudnya gue sih pengen ya lebih banyak angga-angga yang lainnya di Lampung ini. Maksudnya ya di masa kita dulu ada senior-senior kita yang sudah bergerak. Mereka ya sudah waktunya down ya down. Saatnya ini kita buat ngegantiin mereka ya, buat ngegantiin mereka. Nah, gue selalu bilang sih sama contohnya si Edo deh, vokalis kartun dulu ya. Dia dia kayaknya ada bakat buat nerusin ini Lampung gitu loh. Ya, sekarang yang mau bangun musik Lampung ini siapa? Kalau gue jujur aja, kalau kayak ngeliat diri lo nggak ya, gue bahagia banget gitu. Gila loh, ini orang Lampung gitu loh. Terus siapa lagi yang mau yang mau, kalau bukan Angga siapa lagi, ya kan? Kalau bisa Angga nanti pensiun ada penerus Angga lain. Coba kalau dia mikir idealis atau dia punya perusahaan atau gimana, lenyap sudah, nggak ada lagi bakat-bakat itu. Nah gue ya semoga aja teman-teman kita yang lain ya, yang seangkatan. Ya itu juga mau membangun ya. Gue berdoa sih, harapan semoga lebih banyak lagi orang-orang seperti Angga. Amin. Ya silakan Bapak Boy. Terima kasih. Udah ditutup belum kan? Belum kan? Dia matanya udah bentet. Malu. Jam segini ngantuk dia. Kalau gue amin banyak. Jangan pernah berpikir untuk terlambat untuk memulai. Iya. Terusin dan yakin aja. Pasti ada jalan. Nggak mungkin kalau kita nggak memulai kata Ahmad tadi itu mau kapan? Mau terlambat. Mau terlambat setelah punya kesibukan keluarga. Terus kita karena ini ada yang mindsetnya nggak bisa dipisahkan antara pekerjaan dan keluarga. Gue kerja, tapi gue masih bisa main musik. Jadi ada orangnya gitu ya. Gue tambahin dikit ya. Jadi Rion ini terbentuk adalah untuk menjadi kiblat anak-anak muda sekarang. Bahwa sesibuk apapun kami di usia para papi-papi buncit ya kan, kami masih bisa papi muda. Ya, papi-papi muda kita masih bisa ngeband, misalnya nyalorin hobi, gitu loh. Jadi untuk ini sebenarnya jadi suatu contoh juga buat teman-teman yang masih muda, yang di bawah kepala 2, 17, 18, 19, 20. Yang papi muda aja masih semangat main musik, masa yang generasi muda yang energinya banyak. Gue sendiri contoh ya. Iya kan, kesel masih kan. Karena gini, gue punya tambah dikit boleh ya. Durasi panjangin ya. Gue punya media sosial, gue punya Instagram. Mungkin follower gue nggak banyak, ratusan. Tapi gue nggak pernah memposting pekerjaan gue. Iya. Lu lihat deh. Pasti selalu postingan hobi gue lu. itu masalah band, iya. masalah keluarga dan band, atau motoran gue apa gitu kan. Kalau hobi-hobi gue aja, karena gue berpikir artinya apa, di dalam hati kecil gue memang hobi itu selalu ada gitu loh. Makanya gue lebih Instagram tuh gue lebih ke media sosial tuh gue lebih ke postingan-postingan hobi. Nah, apa yang lu suka aja di situ gitu kan. Iya benar. Orang cukup tahu apa kesukaan gue, apa hobi gue, tapi orang nggak perlu tahu apa pekerjaan gue. Nah iya. Gitu. Malah jadinya kan kebalik kan. Jadi kan kadang kan kok kita ini lebih ke kerjaan segala macam. Tapi yang lu tunjukin selalu hobi lu gitu. Terus kayak punya kontradiksi kan. Oh, iya. Jadi iya kan. Padahal bukan sesuatu yang gimana sih sebenarnya. Mungkin ada temen gue yang di follower gue misal postingan WhatsApp atau apa, Rian ini udah tua nih, ngeband mulu gak kerja. Gue kerja gak perlu orang tahu. Iya kan? gitu. Orang gak tahu kerjaan gue apa, bisnis gue apa. Orang cuma tahu gue punya hobi. Iya betul. Gitu. Oke geng, The Reunion
makasih banget ya udah ngobrol-ngobrol, silaturahmi ke sini. Sama-sama. Terima kasih juga. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat, bawa inspirasi buat generasi selanjutnya nih kayaknya kan. Amin. Penting buat ngebangun Lampung pemikiran-pemikiran ini kan. Udah, Amin ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya The Reunion. Give applause, geng.